Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan salah satu formasi meta tiki taka terbaik yang wajib kalian coba. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di matchday ke-17 kompetisi Liga season 185. Dan alhamdulillah saat ini tim saya FC Buteng masih nyaman duduk di puncak klasemen Liga level 94 dengan mencatatkan hasil yang positif. Karena untuk sementara tim saya belum menelan kekalahan sama sekali guys. Ya, setelah musim lalu tim saya gagal di semua kompetisi, musim ini tim saya mulai kembali bangkit dari keterpurukan dengan meraih 17 kemenangan beruntun di Liga. Selain itu, tim saya juga menjadi salah satu tim paling produktif untuk sementara. Dan dengan performa yang cukup bagus serta konsisten, perlahan tapi pasti tim saya kembali naik ke puncak klasemen dan berhasil mengumpulkan 51 poin. Selisih 5 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu FC Badanes yang baru mengoleksi 46 poin sejauh ini. Sementara di dua kompetisi lainnya, tim saya juga bermain lumayan bagus dengan menembus babak semifinal Cup, dan saat ini tim saya juga lolos ke babak perempat final Liga Champion. Oh iya, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola? Saya harap tim yang teman-teman kelola meraih hasil bagus dan di akhir musim nanti teman-teman bisa membawa timnya meraih banyak trofi. Ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juga juragan bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di websitenya Galeri Top Up Indonesia. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke websitenya Galeri Top Up Indonesia melalui link yang ada pada deskripsi video ini. Selanjutnya, kamu bisa cari game Top 11, lalu masukkan username dan juga ID game Top 11 kamu di sini. Selanjutnya, pilih bundle yang akan kamu beli di sini dan jangan lupa masukkan nomor WhatsApp kamu di sini. Dan setelah memastikan semuanya selesai, lalu klik konfirmasi pesanan di sini. Dan setelah terkirim, nantinya admin Galeri Top Up Indonesia akan menghubungi kamu untuk mengkonfirmasi pesanan dan selesai. Oke, jadi hari ini saya akan merekomendasikan salah satu formasi meta tiki taka yang mungkin wajib teman-teman coba. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi guys. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, langsung saja mari kita bahas mengenai dua formasi meta tiki taka yang saya rekomendasikan musim ini. Jadi, ada dua formasi yang akan saya rekomendasikan dalam video ini. Nah, yang pertama, di sini untuk skema formasinya sendiri sebenarnya pakai formasi 3-2-2-2-1 yang bisa menjadi dua skema formasi berbeda. Formasi yang pertama yaitu formasi 3-4-2-1, dan yang kedua bisa juga menjadi skema formasi yang mirip seperti formasi 3-2-4-1. Keduanya adalah formasi 3-2-2-2-1. Nah, kedua formasi tersebut sudah saya coba di dua akun yang berbeda ya guys ya. Jadi formasi 3-4-2-1 sudah saya coba di akun level 13. Dan formasi 3-2-4-1 saya coba di akun level 94. Dan keduanya efektif. Tapi sebelum kamu menerapkan salah satu dari kedua skema formasi ini, saya mau menjelaskan sedikit mengenai kombinasi pemain yang tepat agar taktik dan strategi tiki taka ini bisa lebih efektif. Jadi sebelum kamu menerapkan salah satu dari kedua formasi ini, pastikan kamu sudah memiliki pemain yang punya skill sesuai dengan taktik yang akan kita terapkan nanti, yaitu taktik atau strategi yang mengedepankan penguasaan bola, atau biasa disebut sebagai strategi tiki taka. Jadi untuk hasil yang lebih efektif, usahakan di posisi penyerang seperti striker, kamu harus memiliki striker yang punya penyelesaian dan penempatan posisi yang baik. Sementara di posisi gelandang serang, di sini kamu bisa menempatkan gelandang serang yang punya kelebihan pada atribut umpan, kreativitas, dribble, penempatan posisi dan penyelesaian yang baik. Dan di posisi gelandang tengah, di sini kamu bisa menempatkan gelandang yang punya kelebihan pada atribut passing, kreativitas dan penempatan posisi yang baik pula. Sementara di posisi gelandang bertahan, di sini kita bisa menempatkan gelandang bertahan yang punya kelebihan pada atribut passing, agresivitas, tackle, penempatan posisi, dan keberanian yang bagus. Sementara di area pertahanan, kalau ada, kamu bisa menempatkan minimal satu back tengah yang punya gaya main back pengolah bola, yang punya atribut passing maupun crossing yang bagus. Nah, tujuan kita menempatkan pemain seperti ini yaitu agar nanti umpan-umpan pendek yang dialirkan oleh tim kita tidak mudah direbut oleh pemain lawan. Karena jika itu terjadi, skema taktik dan strategi ini akan sangat rentan terkena serangan balik cepat dari tim lawan, terutama di area tengah dan di area pertahanan. Karena dengan menerapkan strategi tiki taka, para pemain tengah dan juga back cenderung bermain lebih ofensif dan seringkali para pemain meninggalkan posisinya terlalu jauh guys, khususnya back. Jadi ketika mereka bergerak ke depan, akan ada banyak celah yang terbuka di area pertahanan tim kita.
Dan jika umpan yang dialirkan tidak sempurna, pemain tengah lawan biasanya tidak akan segan bermain agresif dan merebut bola di area tengah lapangan dan melakukan serangan balik yang tentu saja sangat berbahaya terhadap lini pertahanan tim kita, guys. Untuk itu, sebelum kamu menerapkan taktik, strategi, dan formasi ini, usahakan kamu sudah memahami kesebelasan yang kamu miliki. Dengan begitu, jika sesuatu terjadi di luar kendali, kamu bisa segera merubah skema permainan yang berbeda dari sebelumnya. Oke, saya rasa sekarang teman-teman sudah mulai paham ya, guys ya. Nah, jika kamu masih belum paham, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar video ini. Insya Allah, jika sempat, saya akan segera membalasnya. Oh ya, barangkali ada yang bertanya, Bang, apakah kualitas main kita harus besar dulu baru kita bisa menggunakan strategi ini? Nah, jawabannya tentu tidak. Setiap manajer punya kesempatan menerapkan strategi yang sesuai dengan gaya kepelatihannya. Jika dirasa skema taktik ini sudah sesuai dengan tim kamu, kamu bisa menerapkan taktik ini, terlepas dari kualitas tim yang kamu miliki. Taktik ini bisa saja efektif meskipun kualitas tim kamu tidak terlalu besar. Lalu untuk taktiknya sendiri, di sini kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan berpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik mati, tujuannya agar tim kita bisa lebih fokus menguasai bola, gaya tekanan rendah agar pemain tidak mudah lelah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat bahwa taktik, strategi, dan formasi ini bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya, guys ya. Oke, jadi untuk taktik, strategi, dan formasi kurang lebih seperti ini ya, guys ya. Dan untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita coba di event final remix level 5 putaran kedua, dimana terkadang kita dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas tim dan juga individu yang jauh lebih baik dari tim kita. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kira-kira taktik dan strategi ini efektif atau tidak untuk menghadapi tim yang punya kualitas lebih besar dari tim saya. Nah, untuk itu buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, dan sekarang mari kita coba cari lawan di event final remix. Mari kita lihat lawan seperti apa yang kita dapatkan. Astagfirullahaladzim, lawannya lumayan berat, guys. Ya, rata-rata diisi oleh pemain bintang 8 di area tengah, dan di depan ada pemain bintang 9 mau ke 10, guys. Jelas ya, guys ya, lawan yang kita hadapi kali ini sangat berat. Dan seperti meta formasi pada umumnya, formasi sejuta umat ini menerapkan skema formasi dengan menempatkan back yang punya kualitas rendah. Dan kali ini kita akan memberikan form latihan penguasaan bola agar strategi kita yang kita terapkan bisa lebih sempurna. Oke, di menit pertama kita lihat ini adalah taktik yang saya terapkan. Ya, seperti yang kita bahas di awal bahwa taktiknya masih sama. Dan kita lihat di level 5 putaran kedua kita langsung dipertemukan dengan lawan yang gak ada akhlaknya, guys. Kualitasnya lumayan besar, dan kita perhatikan tendangan sudut diberikan untuk FC Buteng dan gol tercipta Rafael Struijk. Melalui situasi bola mati berhasil mencetak 1 gol lewat salto yang luar biasa, dan dia mampu menjebol gawang dari FC Beveren. Ya, saya nggak tahu ini bahasa apa ya. Ya, intinya tim lawan lah, tim luar. Dan tentu tekanan demi tekanan dilakukan di awal babak pertama, dan 1 gol tercipta, 1 gol tepat diciptakan oleh FC Buteng dan membuahkan 1 gol yang luar biasa. Kali ini Marcelino Ferdinand, dan nyaris saja tandukan dari pemain FC Buteng masih bisa dimentahkan oleh sang penjaga gawang dari tim lawan, pemirsa. Dengan skema formasi 3-1-4-1-1, biasanya mereka akan cenderung lebih banyak menguasai bola dan akan cenderung lebih banyak menyerang dari area tengah. Kali ini Rafael Struijk, dan nyaris saja sepakan kaki kiri Rafael Struijk masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari tim lawan, pemirsa. Oke, dan ini manajer aktif ya, guys ya. Kalau ada yang bilang, Bang, itu manajernya, bukan, ini manajer asli karena kita berada di event final remix, dimana dalam beberapa kesempatan kita akan dipertemukan dengan lawan-lawan yang berat, lawan manajer aktif dari seluruh dunia ya, guys ya. Jadi ini manajer aktif yang kita hadapi di pertandingan kali ini. Dan untuk sementara FC Buteng unggul 1-0 atas tim lawan. Kita nggak tahu namanya apa nih, FC BPAN. Apa nih bacanya? Oke, bodo amat, guys. Kali ini tekanan dilakukan ada Muhammad Ferrari lewat penjagaan bagus sekali. Kita perhatikan, keren sekali Muhammad Ferrari, dan satu kesempatan yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik melalui bola rebound, tapi ternyata pemain saya terkesima dengan penyelamatan yang sangat gemilang yang dilakukan oleh penjaga gawang lawan. Dan
Marcelino Ferdinand. Kali ini satu lagi kesempatan tapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Sandua menanduk sulit bundar tapi masih melambung tipis di atas Mister Gawang dari tim lawan, pemirsa. Oke, kali ini FC Buton benar-benar mendominasi penguasaan bola. Ada Serenay, umpan ke tengah, Baihaki yang dituju berhasil direbut, tapi beruntung tidak menghasilkan serangan balik cepat. Biasanya ketika bola direbut di area tengah, mereka akan dengan cepat melakukan tekanan ke area pertahanan tim kita, guys. Nah, kali ini giliran tim lawan melakukan serangan dari area tengah, tapi beruntung ada Ivar Jenner di sana menghentikan serangan yang dilakukan oleh tim lawan. Kim, pemain bertahan dari tim lawan, bermain kurang maksimal di laga kali ini. Kita lihat Civiko umpan pada Wendrock, umpan jauh ke depan, berbahaya di sana, dan gol tercipta. Dan itu yang ditakutkan. Ketika penyerang lawan mendapatkan satu kesempatan, mendapatkan umpan yang baik, mereka akan segera memaksimalkan peluang yang ada, guys. Satu kesempatan langsung berbuah gol dari tim lawan. Skor menjadi 1-1. Baihaki, dan ini yang kita takutkan. Ketika pemain tengah kita bergerak terlalu jauh ke depan, dan kita lihat pemain bertahan saya tidak bisa berbuat banyak. Kita lihat mereka kembali mengemas satu gol lagi, tapi beruntung ada potensi offside. Mari kita lihat, akankah onside, offside? Onside, guys. Tangan dari back saya ternyata, astaga. Oke, tetap tenang, kita masih punya kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebelumnya kita sudah unggul lebih dulu, tapi ternyata tim lawan berbalik unggul karena penjaga gawangnya bermain sangat luar biasa dengan performa 8,1. Dan kita harus tetap perhatikan ini pertahanan tim lawan yang menempatkan pemain dengan kualitas bintang rendah. Oh iya, salah satu alasan kenapa saya menempatkan pemain berdekatan ya di sini karena kita menerapkan strategi tiki-taka. Jadi jarak pemain itu jangan terlalu jauh ya, guys ya. Usahakan jangan terlalu jauh. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan strategi tiki-taka, jarak pemain itu berdekatan, dan misalkan kamu pengen menggunakan gaya umpan panjang, jarak pemain berjauhan. Dan gol tercipta kali ini Marcelino Ferdinand. Lewat aksi individu yang luar biasa, dia berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Oke, tetap tenang. Kita lihat, memang dari segi performa hanya Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk saja yang bermain cukup bagus. Sementara sisanya bermain kurang maksimal, tapi setidaknya di sini kita mampu mengimbangi mereka meskipun dari segi kualitas mutu dan individu mereka jauh lebih diunggulkan. Ya, mereka mungkin terlihat memiliki kualitas mutu keseluruhan yang rendah karena mereka menempatkan pemain bintang 3 di area pertahanan. Dan itu adalah salah satu trik agar mereka bisa dipertemukan dengan lawan yang sepadan atau mungkin dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas sedikit lebih rendah dari timnya, guys. Jangan terkecoh dengan strategi yang mereka lakukan. Kali ini tekanan kembali dilakukan dari sisi sebelah kanan, berbahaya. Nyaris saja berbuah gol. Tapi beruntung tadi sepakan jarak dekat yang dilakukan oleh penyerang lawan masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Buton. Oke, kali ini kita akan terus memberikan bonus latihan penguasaan bola. Baihaki, Nathan Joaon, Muhammad Ferrari. Kita lihat Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan gol tercipta. Itu adalah kerjasama yang sangat baik. Marcelino Ferdinand, ya, dia punya penempatan posisi yang bagus, dia berada di tempat yang tepat dan tak terkawal. Oke, Perdong masuk menggantikan Serenay. Serenay sendiri adalah gelandang regista ya, guys ya. Dia digantikan oleh box to box. Jadi ada dua gelandang box to box di area tengah. Dimana untuk Perdong dia punya tembakan yang bagus, sementara untuk Serenay dia tembakannya kurang begitu bagus. Jadi kita mencoba untuk memasukkan pemain tengah yang memiliki kekuatan tembakan yang luar biasa, guys. Dan semoga nanti dia bisa melakukan tembakan mengejutkan dari luar kotak penalti. Kayak Kim kali ini, umpan crossing berbahaya, masih bisa diamankan. Oke, kali ini FC Buton kembali berbalik unggul, skor 3-2 di menit ke-62. Kita lihat pemain bertahan dari tim lawan bermain kurang maksimal, dan itu adalah salah satu kesempatan untuk kita bisa mencetak gol. Jangan sampai pemain tengah lawan mendominasi penguasaan bola. Ferdinand dan jangan sampai pemain lawan mendominasi penguasaan bola, karena jika itu terjadi, mereka bisa lebih leluasa mengirimkan umpan pada penyerang utamanya, pada strikernya, pemain bintang 9 mau ke 10, penyerang yang sangat tajam tentu saja. Ya, kita lihat, jangan sampai strikernya dapat bola. Berat kali ini, berbahaya sekali. Kita perhatikan, dan itu yang terjadi. Ketika mereka mendapat kesempatan untuk menguasai
bola, mereka akan dengan sangat leluasa menciptakan peluang yang tentu saja sangat berbahaya, dan itu terbukti. Mereka langsung mengemas gol gawang tim kita, guys, tanpa perlu berlama-lama. Mereka langsung mengemas gol. Kali ini sangat berbahaya sekali, dan Bahat kembali tercipta. Itu yang terjadi. Ya, mereka mampu memanfaatkan peluang yang sangat bagus. Kali ini tim lawan berbalik unggul, skor 4-3. Kita masih belum tahu apakah tim saya mampu mencetak gol kembali, tapi kita lihat jalannya pertandingan seperti apa. Dengan sudut, membentur tiang gawang, Vandenberg nyaris saja berbuah gol. Oke, sedikit perubahan dari mentalitas pemain kita coba turunkan untuk Ferdinand. Gak usah dikasih mentalitas, kita lihat. Kita akan kembali memberikan bonus latihan penguasaan bola. Ivan Jenner, Bayaki ke kanan, ada Muhammad Ferrari di sana. Rafael Struijk, bagus sekali gol tercipta. Oke, skor 4-4 kali ini pemirsa. Perubahan taktik yang cukup baik, meskipun simple sekali tapi sangat efektif. Karena kali ini Rafael Struijk menjadi ujung tombak utama tim saya. Ini 86. Satu kesempatan lagi, umpan kepada Nathan Juaon. Banyak celah yang terbuka di lini pertahanan dari tim lawan pemirsa. Rafael Struijk kembali, Struijk, dan gol, luar biasa. Ya, satu aksi individu yang sangat bagus dari Rafael Struijk membuat FC Butung unggul 5-4 atas tim lawan pemirsa. Tidak ada perubahan yang dilakukan oleh tim lawan. Kita perhatikan, mereka sangat percaya diri untuk tetap menggunakan strategi yang sama di laga kali ini. Menit 87, bagus, serangan balik dilakukan oleh FC Butung dan Marcelino Ferdinand. Rafael Struijk, Perdong kali ini. Kita lihat umpan terobosan Nathan Juaon, bergerak sangat baik. Kita lihat tanpa kawalan dan gol tercipta. FC Butung berbalik unggul. Dan kita lihat skor 6-4 di akhir babak kedua. Akankah tim lawan mampu memperkecil ketertinggalan, atau kita berhasil mengalahkan tim yang sangat kuat ini pemirsa? FC Butung kembali melakukan serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Rafael Struijk, umpan kepada Nathan Juaon, berhasil direbut tapi beruntung tidak menghasilkan serangan lebih cepat. Skor 6-4 untuk keunggulan FC Butung yang menerapkan strategi tiki-taka, skema yang sangat-sangat bagus untuk saat ini pemirsa. Oke, serangan terakhir sepertinya. Mari kita lihat. Berbahaya, umpan ke tengah, Ovenko. Akankah berbuah gol? Jangan sampai, kita lihat. Mereka kesulitan untuk bisa membongkar solidnya lini pertahanan dari FC Butung pemirsa. Ya, serangan pun gagal. Luar biasa. Pemain bertahan dari tim lawan sangat kerepotan untuk bisa menghentikan tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh FC Butung, dan pertandingan pun berakhir dengan skor 6-4. Memang dari segi kualitas untuk keseluruhan, di sini tim lawan sedikit lebih diunggulkan, selisihnya 3% atau kita anggap seimbang, tapi mereka punya kualitas individu yang jauh lebih baik daripada tim saya, guys, FC Butung. Nah, strategi seperti ini sering digunakan oleh tim-tim yang sering bermain di divisi Platinum, kemudian divisi Berlian maupun divisi Pamungkas. Mereka menempatkan pemain dengan kualitas rendah di area pertahanan. Tujuannya agar kualitas tim mereka kelihatan lebih rendah. Nah, di sini kita bisa perhatikan, guys, meskipun dari segi kualitas individu FC Butung tidak memiliki kualitas yang cukup baik di area tengah, tapi ternyata kita mampu mendominasi penguasaan bola. Itu karena strategi tiki-taka yang kita terapkan hari ini, dan ternyata efektif. Meskipun ya hujan gol tercipta, 10 gol tercipta dari kedua kesebelasan, tapi setidaknya kita mampu mengalahkan mereka di pertemuan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di lapangan, yaitu Mr. Pan, Najib, Mr. Iren, dan Coach Sabirul Mutakin. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan tim lawan dengan skor 6-4. Oke, untuk MOTM yaitu Rafael Struijk bermain sangat luar biasa di area depan. Dia sebagai ujung tombak utama tim saya dalam beberapa musim terakhir, dan tentu itu adalah pertandingan yang sangat menarik. Dan sekarang mari kita lihat untuk gol yang diciptakan oleh kedua tim. Pertama, satu gol yang diciptakan oleh Rafael Struijk di menit ke-7. Ini adalah gol pembuka dari FC Butung. Melalui situasi bola mati, Rafael Struijk mampu mencetak gol yang sangat luar biasa sekali. Salto yang sangat bagus di mulut gawang dari tim lawan. Nah, gol kedua diciptakan oleh maksudnya ini gol yang pertama dari tim lawan, maksud saya gol kedua, betul. Gol kedua, gol penyamak kedudukan dari tim lawan. Kita lihat ada Cipko, kemudian ini umpan yang sangat bagus ya, guys ya. Ini jelas dari segi penempatan posisi, Bahat punya penempatan yang jauh lebih baik daripada center back yang saya tempatkan. Dia dengan sangat mudah melewati penjagaan, guys. Nah,
Di sini kita perhatikan ternyata tim lawan berbalik unggul. Tim lawan berbalik unggul menjadi 2-1 lewat skema serangan balik cepat. Seperti yang kita bahas di awal, bahwa formasi ini cenderung sangat berbahaya, cenderung menjadi sasaran empuk serangan balik cepat tim lawan. Dan ini adalah gol yang sangat cepat ya guys ya. Mereka langsung membalas 2 gol guys. Skor berubah 2-1. Ya, itu adalah skema serangan balik cepat yang sangat efektif, di mana pemain tengah FC Buteng tidak mampu berbuat banyak, dan satu center back yang saya tempatkan juga tidak mampu menghentikan serangan yang dilakukan oleh penyerang lawan. Dan ini adalah gol kedua dari FC Buteng melalui Marcelino Ferdinand. Dia punya dribble, kreativitas, dan finishing yang baik sehingga dia bisa melewati beberapa penjagaan dan menciptakan satu peluang yang tentu saja sangat bermanfaat untuk FC Buteng. Skor menjadi 2-2, tapi belum cukup sampai di situ. Kali ini FC Buteng kembali unggul melalui Ferdinand di menit ke-53. Setelah jeda turun minum, FC Buteng kembali menciptakan satu peluang. Nah, lewat serangan yang tentu saja sangat mematikan. Ada Ferrari, kemudian Struijk, dan Ferdinand. Dia tak terkawal ya guys ya, karena fokus para pemain dari tim lawan itu fokusnya ke Rafael Struijk. Dia nggak tahu kalau Ferdinand itu sudah berada di posisi yang tepat. Gol tercipta, tapi sayang sekali lagi-lagi tim lawan mampu menciptakan satu gol untuk menyamakan kedudukan. Nah, ini skemanya cukup baik. Area tengah dari FC Buteng memang sangat terbuka. Meskipun digeroyok 3 pemain atau 4 pemain tadi, tapi gelandang lawan memiliki kapasitas yang bagus untuk melewati penjagaan tersebut guys. Dan satu gol tercipta, satu gol penyamak kedudukan dari 3-3. Kemudian satu gol lagi yang diciptakan oleh tim lawan. Nah, Bahat, striker target man, dia menciptakan satu peluang. Ini skemanya juga hampir mirip seperti yang tadi. Bedanya kalau yang tadi itu pakai umpan lambung ya guys ya, umpan panjang. Kali ini umpan Rabona. Kita lihat crossing Rabona yang sangat bagus. Bahat sebagai penyerang target man memang dia punya kapasitas untuk melakukan sepakan tersebut guys, dan cenderung melakukan salto juga. Dan kedua targetnya memang bermain sangat bagus di pertandingan kali ini. Seolah pertandingan akan selesai nih, tapi beruntung Rafael Struijk di menit ke-84 berhasil menyamakan kedudukan, menciptakan peluang yang sangat baik lewat Muhammad Ferrari. Kita lihat ya, tembakan volley yang sangat bagus, penempatan posisi yang luar biasa dari Rafael Struijk, mampu menjebol gawang dari tim lawan. Yang tentu saja jika dibandingkan dari atribut penempatan posisi, Rafael Struijk punya penempatan posisi yang jauh lebih baik daripada ketiga center back yang ditempatkan oleh oleh tim lawan guys. Nah, ini gol yang membuat FC Buteng kembali bernapas lega. Rafael Struijk lagi-lagi menciptakan peluang yang sangat bagus. Jadi dia dikawal oleh 2 pemain, tapi dia mampu melewati pemain-pemain tersebut guys. Mantap. Nah, ini gol yang terakhir nih. Gol yang terakhir dari Nathan Joaon lewat counter attack atau serangan balik cepat di menit ke-87. Jadi di dalam waktu beberapa menit FC Buteng langsung melakukan peluang-peluang yang sangat efektif di menit-menit akhir pertandingan, bahkan dengan skema taktik, strategi, dan formasi tiki taka ini guys. Ya, Nathan Joaon dia bergerak ke depan lalu ke belakang untuk menghindari offside, dan mantap ya Nathan Joaon. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership Penantap Eleven. Terima kasih buat partnership Penantap Eleven, yaitu Galeri Top Up Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.